Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Adikku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dengan bulan Ramadan di tahun ini, yang dimana bulan Ramadan ini adalah bulan mulia, bulan taubat, bulan Al-Quran, dan juga bulan penuh kemenangan bagi umat Islam dimanapun. Adapun di tengah wabah COVID-19 ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan bagi kita bersama untuk dapat memaksimalkan ibadah kita. Dan tak lupa juga untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat segera mengangkat wabah ini. Adik-adikku yang dirahmati oleh Allah, pada tausiah online kali ini, Kakak akan membahas mengenai amalan-amalan sunnah apa saja yang dapat kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Terutama, pada bulan ini Allah melimpahkan berlipat-lipat pahala kepada kita semua. Maka dirasa sayang sekali apabila kita melalui bulan Ramadan ini tanpa dapat memetik manfaat dan berkah yang melimpah. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi bahasan kita, yaitu amalan-amalan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita contoh dari malam hari menuju fajar, menuju siang hari, dan juga menuju malam kembali. Di sini saya mengkategorikan 3 waktu pelaksanaan untuk mempermudah bahasan kita. Kategori pertama yaitu ibadah yang dilakukan pada malam hari. Waktunya yaitu dimulai setelah Isya hingga menjelang waktu Shohar. Yang kedua adalah ibadah Shohar, di mana dilakukan pada saat 20 hingga 30 menit menjelang fajar. Dan yang terakhir adalah ibadah siang dengan waktu terpanjang, yang dimana terbentang dari fajar sampai maghrib menjelang Isya. Pembahasan pertama adalah ibadah malam. Terdapat 3 amalan utama, yaitu sholat tarawih atau yang disebut juga dengan qiyam Ramadan, yang kedua adalah membaca Al-Quran, dan yang ketiga adalah memperbanyak zikir, khususnya permohonan doa dan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kita mengenal istilah sholat tarawih. Namun, apabila kita perhatikan lebih dalam lagi, istilah tarawih ini tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya sebagai qiyam, atau yang dapat kita sebut sebagai qiyam Ramadan. Salat qiyam Ramadan ini dilakukan setelah salat Isya. Cara penunaian ibadah ini diatur di beberapa dalil. Salah satunya terkait jumlah rakaat dengan tata cara 2 rakaat salat dan 1 salam. Jumlahnya umum dilakukan sebanyak 11 rakaat, yaitu 8 rakaat ditambah 3 witir, ataupun 13 rakaat, yaitu 10 rakaat 3 witir, ataupun 23 rakaat hingga lebih. Dalam penunaian sholat qiyam Ramadan, kita harus paham akan sifat-sifat utama sholat ini sebagai penyempurna ibadah sehingga dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat pertama adalah tarawih. Sifat ini berarti menunaikan sholat secara tenang yang ditandai timbulnya kelapangan dan ketenangan pada hati. Sehingga, apabila kita sebut sholat ini sebagai sholat tarawih, maka hal ini ditujukan sebagai pengingat bagi kita untuk menunaikannya secara tenang, khusyuk, dan tidak terburu-buru. Sifat kedua adalah melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan beberapa orang hanya melakukannya untuk formalitas saja. Di antara sholat, hendaknya diiringi pula evaluasi diri melalui muhasabah diri. Seperti sabda Rasulullah SAW, yaitu
Barang siapa yang dapat menunaikan qiyam Ramadan di malam itu dan benar sholatnya, benar dia tunaikan karena Allah, benar karena mencari pahala dengan bermuhasabah, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya yang pernah ia lakukan sebelumnya sampai malam itu. Selanjutnya, pembahasan kedua adalah terkait ibadah shohar. Ibadah ini dilakukan pada saat 20 hingga 30 menit menjelang fajar. Aktivitas yang dilakukan selama waktu ini disebut dengan sahur. Rasulullah SAW menyampaikan terdapat dua amalan utama. Yang pertama adalah amalan berupa makan dalam waktu ini. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat lain yang kita peroleh yaitu ketahanan tubuh yang lebih tinggi dalam menjalani aktivitas dan ibadah pada hari tersebut. Aktivitas kedua adalah memperbanyak istighfar dan berdoa kepada Allah. Pembahasan terakhir adalah mengenai ibadah siang. Kategori ini memiliki waktu panjang yang terbentang dari fajar sampai maghrib menjelang isya. Periode ini dapat kita jadikan sebagai peluang untuk menuai pahala secara optimum. Terdapat beberapa amalan yang dapat kita lakukan dalam ibadah siang, yaitu puasa, memperbanyak sedekah dan infak, membaca Al-Quran, memperbanyak membaca syahadat dan istighfar, lalu berbuka puasa, dan yang terakhir, memberi makan orang untuk berbuka puasa. Amalan yang pertama dan paling utama di bulan Ramadan adalah melaksanakan puasa yang merupakan rukun Islam yang keempat. Semua kita mengetahui tentang hal itu, tapi yang perlu kita ingat bahwa puasa setiap orang dari kita berbeda nilai dan pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita berpuasa bukan sekedar untuk melepaskan kewajiban, tapi kita melaksanakannya dengan penuh keimanan dan mengharap balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan sunnah lainnya adalah sedekah. Sedekah merupakan memberikan sesuatu kepada orang lain secara sukarela, dengan hati ikhlas tanpa dibatasi oleh jumlah dan waktu. Sedekah juga termasuk ke dalam amalan sunnah yang tidak hanya dikerjakan pada saat bulan Ramadan, namun di hari-hari biasa dapat dilakukan juga. Akan tetapi, sedekah pada bulan Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri. Amalan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah memperbanyak membaca syahadat dan istighfar. Keistimewaan bulan Ramadan salah satunya adalah diampuninya dosa-dosa kaum muslimin. Langkah yang dilakukan untuk menghapus dosa di masa lalu yaitu dengan istighfar sebanyak mungkin, supaya dapat memperoleh manfaat yang maksimal pada waktu bulan Ramadan ini. Amalan lainnya yang tidak kalah penting adalah senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak niat puasa dan membatalkan puasa. Nah, sekarang kakak tanya ke adik-adik sekalian. Kira-kira apa aja sih hal-hal yang dapat merusak niat puasa dan membatalkan niat puasa kita? Untuk jawaban, dapat dikirimkan ke ibu guru ya. Sekian tausiah online dari kakak. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.